Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel saya. Saya Nasya Janine Meswari, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mahasiswi semester 2, program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai tutorial cara download Slims 9 bulian. Nah, di video kali ini, kita akan membahas mengenai cara setup atau modifikasi dasar dari Slims. Kita langsung saja ke Firefox. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang lainnya seperti Google Chrome atau browser yang lainnya. Untuk halaman ini, teman-teman bisa mengikuti tutorial di video saya yang sebelumnya. Teman-teman bisa menontonnya terlebih dahulu, baru menonton video saya yang kali ini. Di sini kita sudah melihat profil publik dari Slims. Di sebelah sini, di sebelah kiri sini, ini ada logo dari Slims dan juga ada tulisan Senayan. Di sini juga ada fitur-fitur seperti informasi, di mana di sini informasi sini tuh terkait tentang informasi perpustakaan. Nah, di bagian news atau berita ini tentang berita-berita terkait perpustakaan yang nantinya akan kita kelola. Dan di sini belum ada beritanya, jadi kita bisa merubahnya nanti. Di bagian help ini, teman-teman pasti sudah nggak asing sama kata help ya. Help artinya bantuan dong. Dan dimana di sini pada bagian help ini berisi bantuan untuk men-searching ataupun cara menggunakan Slims nantinya. Dan bagian librarian ini tuh biasanya nanti isinya data-data dari pustakawan ya. Dan di bagian member area ini ya tentu saja nanti para member dari Slims ataupun keanggotaan dari Slims bisa login di sini. Itu, dan bagian pojok bendera yang ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini cara untuk mengubah bahasa. Kita langsung saja login dan kita klik yang informasi ini, kata setelah sama dengan kita ganti dengan login. Masih sama admin dan kata sandinya juga admin. Nah, ini adalah tampilan setelah kita login, dan di atas ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan di software Slims, teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja karena topik kali ini adalah men-setup atau memodifikasi Slims yang akan kita kelola nanti. Jadi, anggap aja kita sekarang punya perpustakaan dan kita menjadi pustakawan di perpustakaan kita gitu. Nah, nanti di sini kita akan sedikit mengelola Slims terkait profil publik yang akan dilihat dan digunakan oleh user atau pemustaka nantinya. Karena di sini masih bahasa Inggris, mungkin teman-teman bingung dengan bahasanya, jadi kita rubah dulu ke bahasa Indonesia. Kita bisa ke fitur sistem, lalu klik scroll ke bawah. Di sini ada default language, kita rubah dulu ke bahasa Indonesia. Habis itu kita save settings. Sudah, nanti dia otomatis berubah ke bahasa Indonesia. Nah, sudah kan? Kita ke Belanda dulu. Pertama-tama, kita bisa merubah tampilan profil publik dari Slims kita dengan mengubah tema. Nah, di sini ada fitur tema, kita langsung saja klik. Dan di sini banyak sekali tema-tema yang bisa teman-teman gunakan untuk profil publik nantinya. Nah, ini ada Acacia, ada Acacia DZ, default, dan language. Yang bawah, ini ada tempat admin, di mana nanti template-template yang ini digunakan untuk pustakawan atau yang mengelola dari Slims-nya. Sedangkan yang tempat publik ini yang nantinya akan dilihat oleh para pengguna atau pengunjung website dari Slims yang nanti kita kelola, teman-teman. Oke, di sini saya akan memilih template yang Acacia DZ. Dan untuk template yang admin mungkin saya akan menggunakan yang night mode. Soalnya biar mata saya lebih set aja dan tidak terang. Oke, sudah. Nah, lihat kan teman-teman, ketika tadi saya sudah menggunakan yang night mode, yang untuk template admin ini langsung berubah. Kita rubah lagi, kita coba. Nah, begini. Begitupun dengan yang ini. Nah, ini berubah nih teman-teman. Dan di sini kita bisa merubahnya lagi. Dan ini versi yang lainnya. Dan saya akan balik lagi ke night mode yang ini. Oh maaf ya teman-teman, sebelumnya suara saya lagi serak. Kita sudah mengganti tema dan juga dari template publiknya. Untuk yang template publiknya, kita bisa melihatnya di sini nanti teman-teman. Kita buka new tab, habis itu kita ketik localhost lagi. Nah, ini sudah ada. Dan tada! Teman-teman bisa melihatnya sendiri di sini.
profil publik dari Slims-nya sudah terlihat ya. Di sini ada logo dari Slims-nya dan di sini ada nama dari Slims-nya yaitu Senayan, dan di sini ada subname. Bedanya dengan yang awal itu tidak ada subname. Nah, jadi perbedaannya itu seperti ini teman-teman. Kalau yang tema, yang ini yang default, dia tidak ada subname-nya. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya, dia tidak ada subname-nya. Seperti yang ini. Kalau yang template yang ini ada subname-nya. Di sini tulisannya Open Source Library Management System, sedangkan di sini hanya namanya saja, nama dari perpustakaannya saja dan logonya. Ketika teman-teman menggunakan tema yang ini ada subname-nya gitu. Karena saya di sini menggunakan Akasia, jadi saya apply yang ini aja. Nah, untuk yang selanjutnya kita ingin membuat nama dari Slims kita. Kan nanti kita ceritanya punya perpustakaan nih. Kita rubah dulu namanya menjadi, karena saya sudah menyiapkan namanya, jadi kita ganti menjadi Mehesu University. Untuk nama tambahan atau subname dari Slims-nya, dari perpustakaannya, kita menggunakan The Knowledge Nexus. Ini disesuaikan saja sama teman-teman ingin menggunakan apa, tergantung teman-teman ingin menggunakan nama apa dan juga subname apa. Jika teman-teman ingin menggunakan logo sendiri untuk perpustakaan yang akan dikelola, teman-teman bisa merubahnya di sini, menambahkannya di sini. Karena saya sudah buat, jadi kita rubah saja ya teman-teman. Nah, sini sudah. Dan untuk ukuran besar filenya itu tidak boleh lebih dari 500 KB. Di atas itu tidak bisa. Jadi harus di bawah 500 KB ya teman-teman. Dan untuk bahasanya, tadi kita sudah merubahnya menjadi bahasa Indonesia. Dan zona waktunya, karena kita ada di Indonesia dan di Asia ya, kita menggunakan yang Asia Jakarta ini. Dan di sini ada mesin pencari, yaitu menggunakan Slims Search Engine atau default engine. Dan di sini kita bisa merubah jumlah koleksi yang ditampilkan hasil pencarian opak, bisa 10, 20, 30, 40, 50 gitu ya teman-teman, tergantung teman-teman mau pakai mana, disesuaikan saja. Kita juga bisa menampilkan judul terpilih di laman opak gitu. Jika teman-teman ingin menggunakan ini, tinggal klik saja gitu ya. Dan ada pengembalian kilat, ini fiturnya bisa dirubah menjadi tidak mungkin dan dimungkinkan gitu. Di sini ada cetak bukti sirkulasi, di mana ya nanti ketika ada peminjaman atau pengembalian gitu, itu bisa dicetak. Nah, di sini kita bisa merubahnya menjadi cetak. Itu disesuaikan aja teman-teman mau dicetak atau tidak dicetak gitu nanti di sistem Slims, dari tergantung dengan kebijakan perpustakaan teman-teman sendiri gitu, disesuaikan saja ya. Dan di sini ada perubahan dengan tanggal peminjaman dan jatuh tempo. Kita bisa merubahnya jadi dimungkinkan maupun tidak dimungkinkan. Kemudian mengabaikan batas pinjam bisa dirubah juga. Dan juga ada abaikan perhitungan denda kalau libur gitu. Jadi kalau misalnya libur ya diabaikan gitu dendanya. Nah, di sini bisa dirubah juga dimungkinkan atau tidak mungkin. Kalau misalnya tidak mungkin berarti tidak berlaku yang itu gitu. Dan ada detail XML apa hasilnya gitu. Dan juga ada aktif pemeriksa ejaan, ada izinkan pengunduhan berkas di opak. Kita bisa merubahnya juga menjadi dilarang atau diizinkan. Itu disesuaikan saja. Untuk fitur-fitur yang ini disesuaikan saja sama teman-teman yang nantinya akan dipakai oleh kebijakan perpustakaan teman-teman sendiri. Seperti itu ya. Dan di sini ada maksimal waktu kunjungan. Nah, ini dalam hitungan menit. Teman-teman bisa disesuaikan dengan kebijakan perpustakaan teman-teman, mau berapa menit, itu terserah. Metode pemesanan yang juga bisa dirubah menggunakan surel atau pembangkalan data. Di sini juga ada pemesanan hanya untuk eksemplar terpinjam. Di sini bisa berubah dimungkinkan atau tidak mungkin. Kemudian ada peringatan konfirmasi diaktifkan. Teman-teman juga bisa memilih yang tidak mungkin ini. Dan ketika sudah fix dengan fitur-fitur yang ada di sini, dengan data yang ada di sini, teman-teman bisa simpan saja. Sudah, untuk melihatnya kita bisa lihat di sini. Coba kita lihat di new tab localhost lagi. Dan tada, ini di sebelah kanan sini sudah ada logo dari perpustakaan yang saya kelola, anggap saja seperti itu. Jadi di sini ada logo dari perpustakaannya, dan di sini ada namanya, dan di sini di bawah sini ada subname-nya. Jadi seperti ini tampilan publiknya teman-teman. Dan untuk fitur-fitur yang lain, teman-teman bisa melihat di sini ada warta perpustakaan, dan di sini belum ada informasi atau berita. Kita nanti bisa menambahkannya di sini, dan info perpustakaan juga ada di sini. Kita bisa merubahnya nanti, dan fitur-fitur lainnya yang bisa kita gunakan. Nah, tadi kan teman-teman sudah melihat tampilan profil publik dari Slims yang sudah kita rubah.
Sekarang saya ingin menambahkan konten untuk di bagian warta perpustakaan atau informasi. Ini di fitur konten kita klik, dan di sini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan dari lisensi Slims. Di sini teman-teman bisa merubahnya. Dan tentang Slims yang kalian akan kelola itu bisa dirubah. Pokoknya di sini kita bisa merubah semuanya. Lalu kita pilih yang homepage info. Kita rubah. Di sini saya sudah membuat sebuah poster. Ini permisalan saja teman-teman. Ceritanya kita di sini sedang merayakan Hari Kunjung Perpustakaan yang dimana diperingati pada tanggal 14 September. Nah, di sini dari Perpustakaan Mahasiswa University akan mengadakan event Hari Kunjung Bebas pada tanggal 14 sampai 18 September 2023, di mana pemustaka itu bisa mengoleksi sepuasnya dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu teman-teman. Ini permisalan saja. Nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan kegiatan atau event atau informasi yang akan teman-teman berikan di laman Slims nantinya, yang nantinya akan dikelola oleh teman-teman perpustakaan teman-teman sendiri gitu. Di sini saya sudah membuat poster, tinggal kita membuat kata-katanya saja. Misalnya seperti ini teman-teman kata-katanya. Setelah itu kita ubah tanggal diterbitkannya, misalnya 14 bulan 9 2023. Ini permisalan saja teman-teman ya. Habis itu kita perbaharui, habis itu kita lihat. Nah, sudah ada di sini di warta perpustakaan. Di sini sudah berubah. Kita lihat jika kita menggunakan tema yang default. Dan ini tampilan jadi yang default. Di sini nama perpustakaannya sudah berubah menjadi Mahasiswa University, dan di sini ada logonya. Di sini kita bisa melihat berita yang sudah kita tambahkan. Nah, ini dia sudah kita tambahkan di sini, dan bisa teman-teman lihat bahwa informasi yang sudah kita rubah tadi di konten itu muncul di sini. Kalau yang di default bisa lihat di berita di sini, dan kalau misalnya yang tema ini bisa lihat di warta perpustakaan. Kemudian di bawah sini juga logo dan juga nama perpustakaan ataupun lembaga yang menaungi perpustakaan itu sudah terganti di sini. Gitu teman-teman. Dan ini saya kurang tahu ya kenapa foto yang saya cantumkan di sini itu tidak keluar di sini. Seharusnya keluar sih teman-teman. Mungkin ada kesalahan server ya mungkin. Tapi di sini informasinya sudah tertera dan sudah berubah. Jadi, kita lanjut ke selanjutnya. Di konten ini kita juga bisa merubah tentang Slims atau lisensinya atau yang lainnya gitu. Di sini kita akan merubah library information-nya. Di sini ada contact information, opening hours-nya, collection-nya, library membership-nya. Misalnya di sini kita ganti address-nya menjadi apa ya? Misalnya kita ganti dengan Jalan Syekh Nawawi. Misal ininya kita ganti menjadi Banten, dan yang semuanya kita ganti menjadi Serang. Kodenya ini kita masang aja misalnya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya ya. Ini tuh nama jalannya, dan ini nama kota atau kabupaten, terus ini provinsinya, dan ini nama negaranya. Ini untuk alamat dari perpustakaan kita misalnya, dan nomor teleponnya misalnya kita rubah misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Terus nomor yang lainnya dari fax nomornya kita ganti juga misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Disesuaikan saja sama perpustakaan yang nanti akan dikelola oleh teman-teman ya. Misalnya di sini perpustakaan dari Mahasiswa University buka dari Senin sampai Jumat dari jam 9 misalnya, bukanya jam 9. Istirahatnya dari jam 12 sampai misalnya 13.30. Dan close-nya misalnya jam 9 malam misalnya. Dan pada Saturday atau hari Sabtu misalnya bukanya lebih pagi karena weekend kan, dan kemungkinan juga yang minat untuk baca di perpustakaan misalnya meningkat gitu. Amin, meningkat. Kemudian istirahatnya menjadi lebih sebentar dari jam 12 sampai jam 1 saja, dan tutupnya juga lebih cepat karena weekend. Biasanya kan para pegawai atau biasanya para pegawai itu pulang cepat di hari Sabtu, jadi tutup pun lebih cepat gitu. Misalnya itu saja yang kita ganti. Setelah itu kita ganti date diterbitkannya, namanya itu misalnya bulan 9 tanggal 14 2023. Di situ kita perbaharui. Nah, kita lihat di sini.
Nah, sudah ada informasi terbaru. Nah, ini dia. Di Warta Perpustakaan itu kita bisa melihat informasi-informasi dan juga berita-berita terbaru yang ada di perpustakaan SLIMS yang kita kelola. Di sini tadi kita sudah mengubah dari library information-nya, terus homepage info-nya, di sini muncul semua. Jadi info-info terbaru nanti muncul di situ. Kita juga bisa melihat di sini teman-teman informasi perpustakaan. Di sini kita bisa melihat bahwa yang tadi kita sudah rubah itu ada di sini, dari alamatnya, nomor HP-nya, terus jam bukanya, jadi jam berapa saja. Ini sudah terlihat ya teman-teman. Di sini dari Senin sampai Jumat buka jam 9, berikutnya jam 12 sampai jam 1, tutupnya jam 9 malam, dan hari Sabtunya buka jam 8, istirahatnya jam 12 sampai jam 1, dan tutupnya itu jam 5 sore. Dan untuk teman-teman yang masih penasaran tampilan publik selain yang tadi, teman-teman bisa nyoba juga yang ini. Habis itu kita reload aja, habis itu muncul dia seperti ini. Dan logonya dia muncul di sebelah kiri. Dan dia ada subname-nya juga. Dan di sini teman-teman bisa melihat informasi dan berita terbarunya di sini juga seperti tadi, sama saja. Dan informasi perpustakaan terkait jalannya, terkait alamatnya dan lain sebagainya ada di sini. Sama seperti tadi, tidak jauh berbeda. Dan ini untuk yang like-nya kita bisa melihatnya. Nah, hanya beda di warna saja. Untuk yang lainnya tidak jauh berbeda, atau posisinya saja yang berubah. Ini untuk yang default. Seperti ini ya teman-teman. Bisa terlihat kan oleh teman-teman semua. Oke, segitu aja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi yang saya berikan kepada teman-teman semua bisa berguna dan juga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga juga teman-teman bisa mengerti tutorialnya. Saya Nasya Zalmiswari. Sampai jumpa. Terima kasih.